Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, ini kita akan masuk ke saya akan mereview fitur-fitur apa aja yang ada di Business dan apa aja sih yang bisa Anda gunakan di Business. Yang kita bahas ya. Anda ketika sudah sukses membuat sebuah akun di Business, ini otomatis Anda akan punya akun pribadi. Ini seperti saya nih akun. Ini contoh ya, ini baru bikin akunnya pasti nama Anda dan ini nanti akan seperti media sosial. Anda punya bisnis ya. Ini ya seperti Facebook lah, ini Facebook personalnya, kemudian Anda bikin toko, buka toko ini di bisnis. Itu adalah Facebook fanspage-nya kalau di Facebook ya. Nah, ini adalah akun personal Anda ya seperti media sosial, kemudian Anda bisa buka bisnis. Nah, bisnisnya bisa lebih dari satu, ya Anda bisa buka tokonya dua, tiga dan seterusnya. Tapi ya untuk membuka toko lebih dari satu Anda harus upgrade dulu ke UB Pro yang bayar per bulan 50.000 ya. Nah, tapi saran saya Anda mending fokus di satu ya, kelola satu toko aja sampai sukses ya. Baru kalau sudah sukses baru boleh buka toko lagi. Itu saran saya. Oke, kita langsung masuk ke toko aja nih, ke bisnisku, kemudian buka ke tokonya, klik. Kemudian Anda akan menjumpai halaman seperti ini. Nah, ini ada dashboard. Nah, Anda dashboard ini akan lihat ada pengunjung, berapa orang yang masuk, kelihatan. Terus mental, pental tuh ini ada orang yang masuk ke toko online Anda, kemudian dia pergi lagi tanpa masuk ke halaman-halaman lain ya, tanpa membuka foto produk, tanpa melihat blog, tanpa melihat yang lain-lain, dia cuma saat masuk terus close. Itu namanya mental ya. Dan kalau persenannya ini tinggi, artinya berarti konten toko online Anda buruk dan orang kurang suka ya, nggak memikat perhatiannya sehingga dia pengennya close. Nah, gitu. Jadi kalau ini biasanya berapa yang ideal ya, ideal 30% di bawah lah ya. 30% juga sebenarnya masih tinggi, tapi ya cukup lah untuk memulai. Lebih bagus lagi kalau di bawah ya angkanya. Nah, kalau udah ke atas itu udah sangat tinggi dan artinya toko yang Anda tuh membosankan, bikin orang mau close ya. Jadi ya kalau bisa diperkecil ininya. Supaya perkecil gimana ya, tambahin fotonya yang bagus, slide-nya atau bannernya yang bagus supaya orang tuh seneng lihatnya, penasaran, bikin tertarik. Terus foto produknya juga bagus, ada blognya. Ya jadi ada orang ada alasan orang orang mau bertahan di toko Anda atau betah berada di toko Anda, dan dia mau membuka-buka halaman-halaman lain, sehingga jadi rasio pentalannya akan sangat kecil. Apalagi kalau udah sampai di bawah 10%, oh itu bagus banget. Artinya hanya sedikit orang yang dia mental. Ini juga ada pesanan hari ini, pesanan per bulan itu udah kelihatan di sini ya. Kemudian kita akan masuk ke store. Oh sorry, kita akan masuk ke settingan dulu. Ini klik di atas kanan atas ya, ini namanya settingan. Ada klik settings. Nah, ini Anda bisa mengatur about bisnis Anda ini apa, tagline-nya apa, deskripsinya seperti apa. Anda atur-atur, nanti munculnya akan seperti ini kurang lebih. Munculnya akan di bawah ya, seperti ini nih. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini adalah about ya, kalau anda saya tulis ya itu akan muncul di situ ya. Kemudian address ini juga wajib Anda isi. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi sumber informasi untuk ongkos kirim, jadi harus Anda isi dengan sesuai. Nah, ini banknya juga Anda tulis dengan rekening bank Anda ya, bukan rekening bank mantan. Jangan, bahaya. Ini Anda isi ya. Juga keperluan untuk orang kalau ada orderan itu sama sistem akan diminta untuk transfer ke rekening Anda gitu ya. Kemudian sosial media juga kawinkan dengan akun sosial media bisnis Anda. Ini ditulis saja, diisi. Dan online messenger juga Anda tulis ya, isi dengan bisa BBM, WA dan seterusnya. Di kurir Anda pilih, boleh pilih mana yang dekat, yang ada. Kalau saya karena tiga ini yang dekat dengan rumah, jadi saya klik aja. Ini SEO. Nah, kita akan bahas tentang SEO khusus di materi SEO, nanti kita belajar. Kita lewat dulu ini ya. Nah, ini Anda akan mengisi SEO ya, mengisi kata kunci di sini. Dan escrow ini adalah rek berubi ya, rekening bersama. Jadi orang audiens atau calon pembeli dia transfernya ke rekening Yubi dulu, rekening bersama. Jadi kalau sudah diterima barangnya, kita sudah kirim barangnya ke konsumen, baru uangnya dikirim dari Yubi ke kita. Itu kalau pakai rek berubi.
Nah, tapi kita juga bisa nonaktifkan, jadi orang langsung kirim ke rekening kita bisa gitu. Tapi ya nanti Yubi bilang bahwa tidak menjamin keamanan kalau nggak pakai Raspberry Yubi. Tapi kalau pakai Raspberry Yubi, Yubi akan menjamin keamanan ke konsumen Anda. Ini bisnis status, ini bisa aktif dan tidak. Mungkin kan pasti aktif terus ya. Ini plannya Anda bisa pilih. Di sini ada free. Yang free itu ya kapasitasnya cuma 50 produk. Ya kalau yang 50.000 per bulan itu jelas lebih banyak, lebih dari 5.000 produk. Dan bandwidthnya 1000 visitor per hari kalau yang free. Ya artinya kalau lebih dari 1000 ada yang masuk ke toko online Anda, misalnya Anda iklan di Facebook, kemudian ternyata trafficnya yang masuk ke toko online Anda itu ya ada 2000 orang. Nah itu akan membuat loading dan lemot toko online Anda, susah dibuka karena bandwidthnya cuma 1000 visitor per hari. Nah kalau yang pro ini itu tidak terbatas, artinya kalau dalam satu waktu atau dalam satu hari itu ada yang masuknya ada 10.000 orang, itu tidak akan loading, tidak akan lemot, itu akan bisa menampung, ya tidak terbatas. Kemudian nih temanya juga bisa bebas beli kalau yang 50.000, kalau ini terbatas, yang hanya yang ada aja yang gratis tapi terbatas juga bagus. Ini kalau bebas beli ya bisa beli tema premium. Kemudian domain, kalau yang gratis akan seperti ini. Ini belakangnya ada ubisnisnya pasti, hotglass.ubisnis.com. Ini ya domain. Nah kalau yang beli itu bisa bebas beli, artinya kita bisa beli domain pro .com, .co.id atau .net di luar. Kalau saya misalnya di rumah web ya, beli di rumah web kemudian dikawinkan dengan bisnis, itu bisa asal ya pakai pro. Contohnya punya saya ini hotglass.co.id, ini dikawinkan. Nah ini masih kawin dengan ubisnis versi lama ya. Ini rencananya akan segera pindah ke ubisnis yang baru. Ini pakai .co.id. Ya, ini dikawinkan ya, saya beli dulu di rumah web kemudian dikawinkan dengan bisnis. Nah ini ya mana domain bebas beli. Nah, kalau ini nggak bisa, kalau ini tetap .ubisnis.com ya. Dan pembayarannya ya via Raspberry Yubi. Kalau ini agregator Yubi, nanti Yubi yang ngaturin. Jadi agregatornya via Yubi ya. Kemudian adminnya cuma satu. Kalau ini bisa bebas beli, kita bisa adminnya bisa 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Ini plan. Kemudian ini ada pages, Anda bisa nambahin page. Page itu ya kayak gini. Nah, ini page ya, profile, blog, terus apalagi sini tambahin lagi boleh. Nanti bikin page sini ya. Apakah about atau sejarah perusahaan dan seterusnya. Ini premium domain. Ya ini harus upgrade dulu ke pro. Nanti Anda mengawinkan dengan domain pro-nya itu di sini. Ya di premium domain. Anda beli dulu domainnya, kemudian kawinkan di sini. Premium domain. Kemudian ini ada tema, Anda pilih dulu temanya. Anda harus beli dulu temanya. Nanti kita bahas tentang tema di video tutorial tentang tema. Anda beli dulu temanya, nanti tinggal aktifkan aja di sini. Ini tema masih gratis semua tapi bagus. Tinggal aktifkan, mau yang mana aktifkan bisa. Terus logo juga, ini logo ya Anda upload aja, tapi ya di default juga boleh. Default ya, maksudnya yang standar juga boleh. Kalau mau tambahin logo boleh. Ini header, logo yang di atas, ini logo yang di bawah, footer. Ini ada favicon logo. Ini biasanya yang di atas gini nih, ini kayak gini nih favicon. Nah, terus ada tipografi, Anda bisa menyesuaikan kata-kata teksnya di website Anda. Website Anda nih boleh ditulis aja diatur sesuai dengan Anda, tapi saran saya sih mending defaultnya yang sudah ada dari ubisnis gitu aja. Terus backgroundnya Anda bisa berubah juga dengan gambar yang sesuai dengan keinginan Anda, tapi ini kayaknya nanti akan menjadi ya maksain ya, jadi mending pakai yang udah, biarin aja. Dan navigation ini kita bisa merubah linknya, orang mengunjungi blog misalnya, linknya bisa dirubah, tapi juga ya abaikan aja. Di widget ini kita bisa mengatur widgetnya diaktifkan atau nonaktifkan. Nih kayak blog fitur nih, kita misalnya kalau mau diaktifkan bisa, ini bisa diaktifkan, bisa. Anda tinggal atur aja nanti sesuai dengan keperluan Anda. Ini yang kira-kira perlu banget di toko online Anda yang mana nih ya. Kalau nggak terlalu perlu diaktif aja, diaktif dulu baru ya. Nanti kalau sudah perlu diaktifkan lagi gitu. Ini di manage-nya ya. Kemudian ini ada slider, Anda membuat slider. Nanti kita bahas tentang slider. Nih slider tuh nanti ujung-ujungnya ya contoh seperti ini, yang di atasnya yang dia jalan. Nah ini slider. Atau ini yang di sini, ini juga slider.
yang di atas itu yang slide berubah menjadi slide. Anda bisa nah ini slider di atas ya, ini slider jalan, ini slider, ada setting di sini ya, klik slider. Nah ini tinggal di setting aja. Saran saya slidernya lebih dari 2 ya, 3 minimum ya. Dan ini manage plugin Anda juga bisa di manage pluginnya, mana yang mau diaktifin, mana yang mau enggak. Nih tinggal diklik aja di sini, dipilih. Ini ada, nah ini bisa diaktifkan, bisa aktif dan seterusnya. Ini Open Grab, ini yang penting nih. Open Grab ini pengaturan untuk di Facebook. Jadi kalau Anda mau share di Facebook misalnya gini nih, Open Grab itu khusus untuk di Facebook, dan nanti contohnya kayak gini. Nah ini nih ya, ini kalau share link ini kayak gini, ini Open Grab nih, ini ada fotonya, kata-katanya sesuai, rapih ya. Kalau Anda nanti misalnya kalau di sini setting Open Grab Home, image seperti apa, deskripsi seperti apa, title seperti apa, nanti akan muncul di Facebook tuh kayak gini, rapih ya. Jadi kalau Anda share link website Anda, nanti akan rapi kayak gini. Fotonya Anda sesuaikan, di sini mau apa fotonya. Kalau Open Grab produk ya, kalau Anda share produk ya, gambarnya juga menyesuaikan dengan apa yang Anda inginkan. Kemudian kalau Open Grab artikel ya sama, ketika Anda share artikel di Facebook ya, nanti akan rapih ininya ya, gambarnya, teksnya itu akan rapi sesuai dengan keinginan Anda. Nah ini adalah Open Grab, itu khusus untuk Facebook ya. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke ini, klik aja lagi bisnisnya. Ini kita akan masuk ke store. Nah kita akan melihat ada apa aja di store. Ini Anda bisa beli. Ini ada yang nama plugin. Nah plugin ini Anda bisa install. Ini ada product sale yang kita bisa diskon. Kalau pakai ini bisa diskon. Slider tadi kita sudah bahas ya. Ini kita menginstal aplikasi slider, plugin slider. Nah ini bisa menambahkan admin ya, tapi kita harus upgrade dulu ke pro. Admin itu bisa lebih dari satu. Talk to integration. Nah talk to tuh kayak yang di ini nih ya, ini yang di bawah. Nah ini talk to, jadi orang bisa chatting dengan kita, pengunjung bisa chatting dengan kita, itu menggunakan ini ya, tapi harus update to pro. Nah kemudian ada custom open grab, ini sudah diinstal ya, tadi kita sudah setting ya. Ini premium domain ya, harus di-upgrade dulu. Kita bisa mengawinkan dengan premium domain kita. Kemudian di blog nih, di-install ya, kita bisa ngeblog ya, kalau enggak ya enggak. Ini produk varian nih, kita bisa mau ngasih varian, warnanya apa, ukurannya gimana, coraknya gimana, itu dan seterusnya. Ini kita diinstal aja. Ini produk wholesale, kita bisa buat harganya, misalnya kalau beli 10 sampai 20 berapa harganya, kalau beli ini berapa persenannya gitu. Ini produk wholesale. Kemudian ini coming soon, ini masih banyak ya, nanti tinggal lihat-lihat aja. Kemudian ada pilihan widget. Ini widget itu Anda bisa lihat apa widget yang Anda perlukan untuk toko online Anda. Nanti Anda bisa lihat nih, ada testimonial, nih diinstal dulu supaya orang bisa ngasih testimoni. Terus product sale flash, ini sepertinya hitungan ya, hitung mundur. Kalau Anda lagi promo misalnya cuma berlaku 3 hari, ini akan mundur, nanti hitungannya akan bergerak. Kemudian product sale discount, ini diskonnya persenan. Nah kalau ini custom, diskonnya bisa 50.000, bisa 10.000, ini custom ya. Kemudian ini sosial media, kita bisa menampilkan akun sosial media kita di halaman toko online. Nah ini blog most view, kalau Anda misalnya mau install ini, nanti blog yang paling sering dilihat, yang paling sering dibaca itu akan tersundul, atau akan akan disarankan bahwa ini adalah blog yang paling sering dilihat gitu di toko online Anda, khususnya di halaman blog ya. Nah terus blog related, ini adalah blog yang terkait. Jadi kalau ada orang yang baca blog Anda, satu blog, terus di bawahnya tuh ada blog-blog terkait yang bisa orang baca juga ya. Kemudian ada produk fitur. Nah ini produk yang anda pilih ya, supaya nanti muncul di halaman awal toko online Anda. Dan ini produk fitur ya, yang Anda rekomendasikan. Nah, terus cek AWB bill, AWB bill ini Anda bisa ngecek invoice sampai mana barangnya. Jadi konsumen bisa ngecek AWB bill-nya ya.
Kemudian kurir juga nih, Anda install kurir, nanti bisa menambahkan logo-logo kurir di bawah. Nah, seperti ini nih logo kurir ya. Kemudian di bawah ada payment method, ini juga sama menampilkan di bawah ya, payment apa aja yang kita terima. Kemudian ada apa lagi? Ini ada produk best seller. Nah, kita kalau produk yang laku laris, produk seller itu akan muncul ya, akan disarankan. Oke, terus kalau ini produk best seller ini yang belinya via toko online ya, bukan japrian, bukan. Tapi bukan japri, maksudnya bukan beli secara langsung ke Anda, tapi belinya langsung di toko online, dia klik beli gitu ya. Ini akan masuk ke jadi produk best seller, itu akan disarankan. Ini produk latest itu produk yang terbaru, produk most view, nanti produk yang sering dilihat nih, nanti akan muncul nih produk yang sering dilihat. Anda tinggal install aja. Kemudian produk relatif juga sama, ketika ada orang yang buka salah satu halaman penjualan, di bawahnya akan disarankan juga dengan produk-produk yang lain. Contohnya seperti ini. Saya kita buka ini. Nah, itu akan ada produk related atau produk yang terkait. Nah, itu di bawah munculnya. Nah, ketika orang baca-baca ini, terus kemudian di bawah, nah ini ada produk related ya. Ada produk-produk yang lain yang disarankan. Kemudian ada produk most view, ini produk yang sering diklik, yang sering dibuka, itu juga akan terlihat. Kemudian produk related juga sama. Ini ya, produk yang terbaru, yang terkait ya. Ketika ada orang yang buka toko online Anda, dia lihat produknya dan ada produk terkait. Kemudian produk new use ini sebenarnya sama dengan produk latest, ini kayaknya belum diedit ya. Tracking order, ini tracking order kita bisa melihat track order dari siapa, terus kirimnya kemana, terus statusnya apa, dia sudah transfer atau belum, itu bisa ya. Ini harus diinstal dulu, tapi biasanya sudah terinstall. Ini munculnya akan muncul di dashboard ya, ntar kelihatan dashboard kan, siapa transaksi dari siapa, kirimnya kemana, nomor HP-nya berapa, nanti ada terlihat tracking order dari Yubi yang udah cukup canggih untuk Anda memulai ya. Jadi Anda tinggal lihat aja tagnya, tinggal lihat aja siapa yang order, terus kirim kemana, alamatnya tinggal lihat aja, semua otomatis sudah dilakukan sama Yubi. Nanti tinggal install aja. Nah, blog fitur ini juga Anda, kalau blog fitur ini Anda menulis blog, dan blog yang ini khusus Anda pilih, dia akan muncul di halaman awal. Nah, kan Anda bisa buat blog dan blognya masuk ke halaman blog ya. Tapi kalau Anda membuat fitur, itu blognya bisa disarankan di halaman awal. Oke. Ini blog latest juga sama, ini blog yang terkait ya. Ketika ada orang yang membaca salah satu blog, kemudian di bawahnya ada blog-blog lain yang bisa orang baca juga, relatif ya, terkait. Ini produk recommended ya, produk yang direkomendasikan. Oke. Sekian, terus ada tema nih, ada tinggal ini Anda boleh pilih aja, tinggal diinstal aja. Nanti yang nggak perlu ya, kalau misalnya cek lihat sama Anda di toko Anda apakah terlalu ramai di sini, di fitur-fiturnya. Kalau terlalu ramai ya Anda diatur aja, aturnya bukan di sini, aturnya di setting. Anda atur di setting, kemudian lari ke manage ya. Nih ada widget, di manage aja mana yang aktif mana yang enggak, tinggal di deaktifkan aja salah satu yang tidak perlu ya. Ini di manage plugin juga sama, tinggal di deaktifkan aja yang tidak perlu ya. Tapi kalau perlu semua ya boleh abaikan. Kemudian kita akan balik lagi ke sini, untuk kita akan melihat store apa aja. Tema sekarang ya, kita klik store. Kemudian kita pergi ke tema. Ini tema juga banyak banget temanya. Ini untuk yang gratis ya, banyak untuk yang gratis, 4 lumayan. Tinggal diinstal aja nih, sudah diinstal. Yang belum Anda harus beli dulu, diklik aja belinya. Nanti akan aktif. Nah, ini akan aktif ya. Ini akan aktif otomatis, tinggal klik kunjungi. Oke, itu aja dari saya, fitur-fitur Yubi yang mungkin bisa sebagai bahan belajar Anda. Silahkan pelajari lagi, Anda silahkan perdalam, ngoprek di rumah ya, sambil cari tahu enaknya toko ini diapain nih gitu ya. Tapi saran saya, jangan terlalu sempurna, jangan terlalu dicantik-cantikin amat di awal ya. Tapi Anda harus datangkan pengunjung yang banyak dulu ya. Sambil mendatangkan pengunjung yang banyak ya, sambil rapihkan toko online Anda. Kalau kelamaan setting toko online tapi Anda nggak jualan-jualan, nah itu adalah kekonyolan yang luar biasa. Jadi mending sambil jalan sambil jualan, oke? Supaya omsetnya tetap jalan. Terima kasih, kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.